Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas materi anti malaria ya, langsung saja. Dari gambar ini kita bisa melihat nih peran seekor nyamuk ya dalam mentransmisikan atau menyebarkan penyakit ini ya. Dan di sini kita dapat lihat kalau infeksi malaria itu terjadi di sel darah merah yang kita akan lihat lebih lanjut siklus hidupnya nanti. Nah, jadi mengapa sih malaria ini begitu sulit nih dieliminasi dari Indonesia ya? Dan di sini malaria sudah menjadi musuh nih untuk negara Indonesia sendiri ya. Dan malaria ini sudah menyebabkan kematian sebesar 445.000 orang ya pada tahun 2016 ya. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya kawasan-kawasan yang banyak mengalami malaria itu adalah di kawasan timur ya, seperti Papua dan sebagainya. Dan salah satu hambatan yang dialami mengapa malaria ini begitu sulit dihadapi karena munculnya resistensi dari parasit ini ya. Nah, untuk kawasan Indonesia dapat dilihat ya yang berwarna merah ini yang daerah endemi malaria yang memang kejadian malarianya tinggi ya, memang yang di bagian timur seperti itu. Dan ini untuk data peta ya, peta untuk kasus resistensi obat anti malaria di Indonesia ya dapat dilihat di sini yang kloroquine resisten itu sudah cukup tersebar di seluruh Indonesia. Makanya kenapa malaria ini masih menjadi PR ya untuk diselesaikan seperti itu. Nah, malaria itu sendiri apa sih? Nah, jadi malaria itu merupakan infeksi nih yang disebabkan oleh parasit ya yang masuk ke dalam spesies Plasmodium ya, di mana parasit ini penyebarannya diperantarai atau dibantu oleh nyamuk Anopheles betina. Nah, untuk spesies Plasmodium sendiri ini banyak. Nah, tapi yang bisa menginfeksi manusia itu ada 5 spesies ini. Yang pertama ada Falciparum, ada Ovale, Vivax, Malariae, dan Knowlesi, di mana yang Falciparum ini yang paling fatal yang menyebabkan kematian paling tinggi ya. Nanti kita lihat kenapa. Dan untuk Ovale dan Vivax ini spesialnya mereka dapat membentuk dorman di hati ya, sehingga nanti inkubasinya ya bisa tertunda dan bisa menyebabkan kekambuhan pada pasien ya. Di sini dapat kita lihat siklus hidup singkat dari malaria ini, dapat dilihat ya peran nyamuk di sini sangat penting dalam menyebarkan penyakit ini ya, di mana nyamuk ini yang sudah punya nih parasit di dalam tubuhnya menggigit manusia nanti masuk ke hati dan menginfeksi sel darah merah manusia. Nah, selanjutnya nanti digigit oleh nyamuk dan disebarkan lagi ke manusia yang lainnya. Seperti ini siklus hidup secara umum dari malaria ini. Nah, selanjutnya untuk malaria ini kita lihat lebih detail lagi ya untuk siklus hidup dari Plasmodium ini sehingga menyebabkan penyakit malaria seperti apa sih? Nah, di sini kita lihat pertama ada peran dari nyamuk di mana nanti nyamuk ini akan masukkan sporozoid ke dalam tubuh manusia, di mana sporozoid ini punya reseptor nih di hati ya, hati manusia, dan nanti akan membelah menjadi merozoid, di mana nanti merozoid ini akan menyebabkan ruptur ya, pemecahan pada sel hati sehingga bisa keluar dari sel hati dan menginfeksi sel darah merah. Nah, di mana nanti di sel darah merah ini bisa mengalami fase untuk membelah ya menjadi yang gamet jantan dan gamet betina seperti itu. Dan di sini juga akan menghasilkan skizon dan akan menginfeksi sel darah merah lainnya. Nah, untuk gamet ini sendiri akan diisap lagi nih oleh nyamuk dan akan berkembang di tubuh nyamuknya dan akan menyebar seperti itu ya. Jadi nyamuk yang mengandung sporozoid yang menggigit manusia itu akan masuk dulu ke hati ya. Di sini kita sebut sebagai fase eksoeritrosit, artinya di luar dari eritrosit di mana nanti sporozoid itu akan bereplikasi ya menjadi merozoid. Nah, nanti setelah mereka bereplikasi menjadi merozoid, nanti sel hatinya bisa hancur ya atau ruptur sehingga nanti merozoidnya bisa keluar ya. Nah, untuk fase ini bisa berlangsung 1 sampai 2 minggu di dalam hati ya, sehingga dia bisa berkembang. Jadi ada masa inkubasinya. Nah, selanjutnya untuk Plasmodium vivax sama ovale ini inkubasinya bisa tertunda ya, bisa bulan hingga tahunan membentuk hipnozoid ya, karena tadi mereka ini ada bentuk dormannya ya. Jadi bentuk dormannya itu disebut juga dengan hipnozoid sehingga nanti ini bisa nanti nih infeksinya atau bisa kambuh kembali. Nah, setelah itu ketika mereka sudah keluarnya dari hati, mereka akan menginfeksi sel darah merah atau masuk ke dalam fase eritrosit di mana merozoid tadi nih yang keluar dari hati bisa masuk ke dalam sel darah merah dan bereplikasi menjadi skizon yang lalu nanti sel darah merahnya hancur sehingga bisa menyimpaskan merozoid aktif yang lainnya dan menginfeksi sel darah merah lainnya. Nah, untuk fase eritrosit ini bermacam-macam ya, bervariasi tiap plasmodium ya. Jadi bisa bersekitar 2 sampai 3 hari. Nah, untuk fase eritrosit inilah yang menyebabkan pasien mengalami gejala-gejala pada malaria ya. Jadi beda-beda nih tergantung dari fase eritrositnya berapa lama nih fase eritrosit
eritrositnya. Itu juga nanti gejalanya yang akan tampak pada pasiennya. Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Nah, jadi nih ya, jadi Plasmodium itu ada 5 tadi yang bisa menginfeksi manusia, ada falciparum, ovale, vivax, malaria, dan knowlesi. Di mana untuk falciparum dan ovale ini bisa menginfeksi semua usia eritrosit. Jadi eritrosit juga kan punya usia ya, ada eritrosit yang muda, tua ya. Nah, sedangkan kalau yang falciparum sama ovale tidak memandang usianya, semua eritrosit bisa diinfeksi. Artinya apa? Ini justru lebih berbahaya ya. Jadi tidak memandang bulu, semua eritrosit bisa diinfeksi oleh Plasmodium tersebut. Sedangkan yang vivax ini hanya eritrosit yang muda, sedangkan yang malaria sama knowlesi ini hanya menginfeksi eritrosit yang usianya sudah tua, seperti itu ya. Nah, jadi karena tadi kan yang saya sudah katakan, kalau misalnya fase eritrosit itu yang bertanggung jawab menghasilkan gejala, karena ketika tadi berkembang di eritrosit atau sel darah merah, ketika sudah pecah melepaskan skizon-kizon, itulah yang menyebabkan gejala pada pasien. Gejalanya seperti apa? Sakit kepala dan demam. Nah, demam ini yang sangat khas pada pasien malaria, di mana tipe demamnya itu juga bergantung pada spesies yang menginfeksi. Yang tadi saya katakan fase eritrositnya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Nah, untuk Plasmodium falciparum sendiri itu bisa 24 sampai 48 jam. Jadi demamnya tiap 24 sampai 48 jam. Kalau ovale sama vivax tiap 48 jam. Kalau malaria itu 72 jam dan knowlesi itu tiap 24 jam. Jadi falciparum dan knowlesi ini mirip-mirip untuk tipe demamnya. Jadi harus bisa dibedakan. Nah, sedangkan yang falciparum ini bervariasi, bisa 24 jam, bisa 48 jam. Jadi makanya ini juga sulit untuk didiagnosis. Selain itu, gejala pada pasien malaria juga bisa menyebabkan pasiennya kekuningan. Kenapa? Karena tadi parasit ini kan menginfeksi hati gitu ya, dan hati di sini juga bertanggung jawab dalam pemecahan bilirubin seperti itu ya. Nah, selanjutnya bisa muntah, hemoglobinuria atau terdapatnya hemoglobin di urin karena tadi ya terjadi hemolisis ya, pemecahan sel darah merah sehingga terjadi hemolisis sehingga nanti di urinnya bisa terdeteksi hemoglobin dan pasiennya juga bisa mengalami nyeri sendi. Seperti itu gejala-gejala dari pasien malaria. Selanjutnya nih, kenapa sih Plasmodium falciparum ini yang paling berbahaya ya? Jadi yang pertama ini, Plasmodium falciparum ini kan umumnya tadi ya bisa menginfeksi semua jenis sel darah merah dan dia itu bervariasi gitu fase eritrositnya bisa tiap 24 jam bisa 48 jam gitu ya dan inkubasinya termasuk cepat. Nah, selain itu sebenarnya nih kalau misalnya sel darah merah kita terinfeksi sebenarnya bisa dideteksi oleh limpa ya di mana ini yang mengatur dalam sistem imun ya salah satu organ yang berperan dalam sistem imun ya. Jadi kalau misalnya oh ini sel darah merahnya terinfeksi oleh plasmodium nih nanti akan dihancurkan oleh limpa seperti itu. Nah, tapi untuk Plasmodium falciparum ini ketika menginfeksi sel darah merah, dia akan menghasilkan protein sticky ya. Jadi protein yang lengket ya, yang bisa menutupi permukaan sel darah merah ini agar lengket satu sama lain sehingga nanti si eritrositnya ini tidak bisa dikenali oleh limpa dan tidak bisa dihancurkan gitu. Nah, selain itu eritrositnya ini yang tadi lengket ini bisa menghalangi aliran darah ke limpa gitu, bisa memblok aliran darah ke organ-organ penting lainnya. Kebayang dong ya bagaimana kalau misalnya aliran darah bisa sampai terhambat, sangat amat berbahaya dan menyebabkan kerusakan pada organ ya, bisa di otak, paru-paru, ginjal dan limpa. Nah, makanya mengapa Plasmodium falciparum ini sangat amat berbahaya dibandingkan Plasmodium lainnya. Nah, ini dapat dilihat ya gambarnya kalau misalnya di sel darah merah ini akan menghasilkan protein yang lengket-lengket yang di permukaannya tuh seperti tombol-tombol seperti itu ya. Nah, ini nanti lengket satu sama lain dan bisa mengakibatkan blokade aliran darah ya sehingga tadi bisa mengakibatkan gagal organ. Nah, komplikasinya ya tergantung di mana dia bisa nanti menyebabkan hambatan itu. Kalau misalnya nanti di otak bisa menyebabkan malaria serebral. Pasiennya bisa kejang, koma, status mentalnya terganggu seperti itu karena tadi ini parasitnya sudah menginfeksi hingga ke otak. Kalau misalnya ke hati, nanti komplikasinya bisa menyebabkan pasiennya muntah, jaundice atau kekuningan dan menyebabkan kerusakan hati. Dan kalau misalnya menginfeksi ke paru-paru, ginjal dan limpa, ini bersama-sama bisa membentuk gejala klinis sepsis ya, di mana sepsis ini sudah parasetemia ya, jadi di darahnya itu sudah penuh dengan parasit sehingga nanti bisa menyebabkan kematian pada pasiennya. Nah, untuk anti malaria sendiri ini kita bisa lihat ya tadi kalau misalnya dari siklus hidupnya, tadi nyamuk ya nanti akan menginfeksi di hati, selain itu nanti akan menginfeksi sel darah merah. Jadi nanti kita akan mengenal ada yang schizonthosida jaringan, ada yang schizonthosida darah, dan nanti juga ada yang bisa membunuh fase hipnozoid dari yang Plasmodium ovale dan vivax seperti itu. Nah, jadi kita pertama lihat ada schizonthosida jaringan yang bisa mengeliminasi fase eksoeritrosit ya yang terjadi di hati, eksoeritrosit di luar sel darah merah di hati. Nah, selanjutnya ada yang schizonthosida darah ya di fase eritrositnya
ada gametosida ya tadi yang saya katakan membentuk gamet yang nanti akan diisap kembali oleh nyamuk. Selanjutnya di sini ada yang radikal yang bisa mengeliminasi hipnozoid ya. Jadi di sini gametnya juga perlu untuk dieliminasi ya untuk mencegah transmisi karena tadi ya peran dari nyamuk ini sangat amat penting. Karena tadi gametosit yang sudah dihasilkan ini nanti akan berkembang di dalam tubuh nyamuk seperti itu. Nah, selanjutnya anti malaria juga diklasifikasikan menjadi yang pertama ada kemoprofilaksis atau pencegahan. Ini kita bagi menjadi dua, ada daerah yang sensitif, ada daerah resisten. Tadi kita udah lihat di awal, kalau misalnya di Indonesia sendiri itu sudah banyak sekali daerah-daerah yang resisten terhadap kloroquine. Selanjutnya terapi ya, jadi ada kemoprofilaksis, ada yang terapi atau ada yang kuratif ya. Jadi sudah terinfeksi pasiennya. Nah, ini menggunakan terapi berbasis artemisinin. Nanti kita lihat selanjutnya ada untuk mencegah kekambuhan dan penularan itu menggunakan Primaquine. Tapi perlu dicatat, kalau Primaquine ini tidak boleh diberikan pada bayi kurang dari 6 bulan, ibu hamil, ibu menyusui, dan defisiensi enzim G6PD. Nanti kita lihat selanjutnya. Nah, jadi untuk anti malaria ini banyak ya. Jadi ada kloroquine, kinin, kinidin yang kita akan bahas satu persatu. Nah, di sini sudah ada kegunaannya masing-masing. Di mana sebenarnya kloroquine ini skizontosida yang paling pertama, yang paling efektif sebenarnya. Nah, tapi sudah terbatas penggunaannya karena sudah banyak sekali daerah-daerah yang resisten terhadap kloroquine ini. Makanya digantikan oleh obat yang lainnya. Sedangkan kalau kinin, kinidin di sini memang untuk malaria yang berat, malaria yang resisten, tapi sangat jarang digunakan karena berkaitan dengan efek samping yang bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, ini untuk mekanisme kerjanya sendiri, walaupun sebenarnya untuk mekanisme pasti dari tiap obat ini masih diragukan ya, maksudnya masih belum jelas secara pasti bagaimana mereka menangani parasit dari malaria, parasit dari Plasmodium ini. Nah, yang pertama obatnya ada golongan quinolin, di mana yang pertama obatnya ada kloroquine tadi yang saya katakan ini skizontosida darah yang sangat efektif tapi resistensinya meningkat. Nah, sebenarnya ini efek sampingnya bisa ditoleransi dengan baik ya. Nah, tapi efek samping yang paling sering terjadi adalah iritasi pada lambung. Oleh karena itu, rata-rata obat malaria ini harus dikonsumsi sesudah makan ya, karena pemberian sesudah makan ini bisa meminimalisir efek sampingnya. Selanjutnya ada piperaquine. Nah, piperaquine ini digunakan untuk menangani kasus yang resistensi terhadap kloroquine. Jadi, kloroquine ini dikembangkan lagi ya. Jadi, golongan quinolin ini ada piperaquine. Nah, biasanya piperaquine ini digunakan secara kombinasi dengan artemisinin untuk meningkatkan efektivitasnya. Jadi, tidak digunakan sendiri. Nah, piperaquine ini dibandingkan saudara-saudaranya yang lain, dia memiliki waktu paru yang paling panjang, sekitar 28 hari. Nah, ini menguntungkan ya, bisa menghasilkan efek profilaksis atau pencegahan yang lebih lama untuk daerah dengan transmisi yang tinggi seperti itu ya. Jadi walaupun dia diminumnya cuma 1 hari, itu bisa memberikan perlindungan hingga 28 hari ke depan seperti itu. Makanya mengapa piperaquine ini menjadi lini pertama di Indonesia yang digunakan dikombinasikan bersama dengan artemisinin. Selanjutnya adalah Primaquine, di mana Primaquine ini merupakan satu-satunya agen yang aktif melawan bentuk hipnozoid ya. Jadi hipnozoid tadi ya yang saya sudah katakan di awal bentuk dormannya sehingga nanti ini sangat amat efektif untuk mencegah kekambuhan dari Plasmodium vivax dan ovale yang mempunyai bentuk hipnozoid. Nah, Primaquine yang juga mekanisme kerjanya belum diketahui secara pasti dan dia efektif sekali membunuh yang stadium hepatik yang eksoeritrosit ya. Di mana tadi kan rata-rata kita melihat skizontosida yang darah ya. Nah, ini Primaquine yang satu-satunya untuk yang jaringan. Nah, ini juga hati-hati pemberiannya pada pasien defisiensi enzim G6PD. Yang kita akan jelaskan lebih lanjut nanti ya, apa sih enzim G6PD itu. Nah, selanjutnya mefloquine. Nah, ini mefloquine ini aktif untuk melawan ya falciparum yang memang sudah resisten terhadap kloroquine ya, dan di sini dia digunakan sebagai kemoprofilaksis ya, jadi pencegahan untuk daerah endemik malaria yang resisten terhadap kloroquine. Nah, tadi nih, apa sih hubungannya enzim G6PD nih dengan obat-obatan malaria ini khususnya Primaquine. Nah, jadi enzim G6PD itu merupakan enzim yang berperan dalam menangani stres oksidatif di tubuh manusia, di mana eritrosit itu salah satunya yang paling rentan terhadap stres oksidatif. Sehingga kalau misalnya manusia tersebut kekurangan enzim ini, eritrosit itu menjadi lebih rentan terhadap stres oksidatif sehingga lebih mudah untuk pecah atau lisis. Nah, Primaquine ini salah satu obat nih yang bisa menyebabkan stres oksidatif sehingga penggunaan pada defisiensi G6PD ini bisa menyebabkan hemolisis yang tinggi ya, sehingga nanti ditandai dengan urin dari pasien itu berwarna coklat kehitaman. Sehingga kalau misalnya menggunakan obat ini
harus dipantau warna urin dan kadar hemoglobinnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi nih golongan obatnya yang ada artemisinin. Nah, di mana artemisinin ini skizontasida darah ya untuk semua jenis plasmodium yang bisa menginfeksi manusia. Nah, awalnya dia ditemukan itu tidak larut air sehingga banyak dimodifikasi ya turunan-turunannya ada dihidroartemisinin, ada artesunat untuk meningkatkan variasi rute pemberian. Nah, artemisinin ini dikombinasi dengan obat yang lain karena waktu paruhnya sangat pendek. Yang tadi ya masih ingat tadi yang saya katakan piperacillin dikombinasi dengan obat ini artemisinin. Dia efektif tapi sayangnya waktu paruhnya itu sangat singkat sehingga muncul perlindungan untuk pasiennya itu sangat singkat sehingga ketika pasiennya udah minum 30 menit sampai 60 menit itu udah hilang dari darah pasien. Nah, ini ya memungkinkan untuk timbulnya resistensi sehingga artemisinin ini harus dikombinasi dengan obat-obat yang lain. Nah, selanjutnya ini artesunat ya, pengembangan atau modifikasi dari artemisinin di mana artesunat ini bisa ya diberikan secara intravena, intramuskular, sehingga ini bisa digunakan untuk kasus malaria yang berat, seperti itu. Selanjutnya ada kinin dan kinidin ya, tadi dikatakan di awal, kalau ini dapat digunakan untuk kasus malaria yang berat ya, tapi terbatas karena efek samping yang sangat banyak efek sampingnya, ya di sini bisa menyebabkan tinnitus, sakit kepala, gangguan penglihatan dan pendengaran, ya bahkan di sini bisa mengakibatkan gangguan irama pada jantung, sehingga ini sangat amat dibatasi. Selain itu, kinin dan kinidin ini dapat menyebabkan black water fever. Nah, apa sih black water fever itu? Jadi ini merupakan efek hipersensitivitas ya terhadap obat, tapi mekanisme secara pastinya itu belum diketahui. Dan ini kejadian black water fever ini ditandai dengan hemolisis dan hemoglobinuria ya. Jadi mirip-mirip dengan tadi ya efek defisiensi dari G6PD. Makanya kinin dan kinidin ini juga disarankan untuk tidak digunakan pada pasien dengan defisiensi enzim G6PD tadi. Seperti itu. Selanjutnya untuk kemoprofilaksis ya, kita bisa lihat di sini untuk daerah yang sensitif kloroquine itu bisa menggunakan kloroquine ya, jadi dia masih sensitif terhadap kloroquine, masih bisa menggunakan kloroquine. Nah, ini obatnya diminum 1 minggu sebelum ke daerah tersebut hingga 4 minggu setelah kembali. Sedangkan untuk yang resisten kloroquine itu ada banyak pilihan, ada doxycycline, mefloquine, atavaquone, dan proguanil ya kombinasi. Nah, untuk doxycycline ini disarankan untuk dihindari pada ibu hamil, sedangkan kalau mefloquine dan atavaquone itu bisa digunakan seperti itu ya. Selanjutnya untuk kuratif atau terapi ya tergantung dari plasmodiumnya. Yang pertama Plasmodium falciparum nih yang paling banyak kejadiannya dan memang yang tadi ya keparahannya itu memang sangat tinggi dan resistensinya juga tinggi. Nah, untuk Plasmodium falciparum ini diberikan kombinasi dihidroartemisinin sama piperacillin ya yang sudah dijelaskan tadi digunakan selama 3 hari dan dikombinasi menggunakan primaquine ya. Primaquine ini untuk tadi ya basmi gametosida sama hipnozoidnya ya, walaupun memang falciparum ini tidak memiliki hipnozoid, tapi karena dia tingkat keparahannya cukup tinggi, makanya diberikan primaquine, tapi pada hari pertama saja. Sedangkan kalau Plasmodium malariae ya, jadi dia hanya cukup diberikan DHP saja selama 3 hari. Nah, kita lihat bedanya kalau pada Vivax dan Ovale diberikan DHP 3 hari, tapi di sini kombinasi primaquine selama 14 hari, karena tadi ya Vivax sama Ovale ini memiliki stadium hipnozoid, jadi untuk mencegah kekambuhan, dan itu ya, jadi membasmi yang hipnozoidnya. Untuk ibu hamil di sini cukup diberikan DHP 3 hari karena tadi masih ingat primaquine ini tidak boleh diberikan untuk ibu hamil. Jadi cukup diberikan DHP selama 3 hari itu bisa untuk mengatasi malaria pada ibu hamil. Nah, untuk malaria berat tadi kan sebenarnya bisa menggunakan kinin sama kinidin, tapi saya katakan terbatas karena efek sampingnya sangat besar ya. Nah, di sini kasus untuk malaria berat ini semua tadi ya terapinya saya ambil dari Kemenkes tahun 2019 ya. Di situ ada buku saku ya untuk penata laksanaan malaria yang digunakan di Indonesia. Nah, jadi untuk malaria berat pada kasus Indonesia itu cukup menggunakan injeksi artesunat. Nah, injeksi artesunat ini diberikan ya selama pasien itu tidak bisa untuk menerima yang oral. Jadi kalau misalnya pasien sudah bisa mengonsumsi obat oral, bisa dilanjutkan dengan DHP selama 3 hari dan dikombinasi dengan primaquine, tapi tergantung dari jenis plasmodium yang menginfeksi. Ya, jadi kalau misalnya tadi falciparum berarti cukup hari pertama, kalau Vivax sama Ovale berarti harus 14 hari, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.